Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita masuk ke materi yang baru ya, yaitu tentang struct. Nah, sebelum mungkin saya masuk ke dalam pengimplementasian struct itu sendiri, karena sekarang seharusnya kan jadwalnya praktikum ya, jadi nanti kita akan praktikum dulu bareng untuk pengimplementasian struct itu seperti apa. Nanti di akhir perkuliahan saya harap teman-teman semua bisa mempraktekkan itu secara mandiri dan dibuat laporannya seperti biasa di dalam bentuk PDF gitu ya. Jadi untuk yang hari ini itu materinya tentang struct atau structure seperti ini. Oke. Struct atau structure. Nah, jadi sebelum Anda membahas tentang structure, ada baiknya kita mundur lagi sedikit aja, yaitu ke array, gitu ya, array. Array itu fungsinya adalah untuk menyimpan banyak data atau menyimpan kumpulan data, tapi dia punya satu syarat yang nggak bisa enggak gitu ya. Jadi syaratnya itu adalah harus homogen. Datanya harus homogen. Kalau Anda mendeklarasikan array Anda itu sebagai integer dengan panjang indeks 5, ya maka kelima data Anda bentuknya harus integer atau homogen. Nah, berbeda dengan struct, kalau struct itu tipe datanya nanti kebalikan daripada array. Gitu ya. Kalau array tadi harus wajib homogen, kalau struct ini dia bisa menyimpan kumpulan data yang tipe datanya itu beda-beda. Oke? Jadi kalau struct itu dia tipe datanya bisa beda-beda. Bisa beda-beda seperti ini. Yang harus Anda tahu dari struct, jadi dia tipe datanya bisa beda-beda. Yang kedua, struct ini adalah tipe data. Maksudnya apa tipe data struct itu? Struct itu biasa disebut dengan user defined data type. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tipe data yang bisa dideklarasikan atau dibuat oleh programmer itu sendiri. Jadi nanti Anda, kalau misalnya selama ini Anda tahu kan tipe data itu kan ada integer gitu kan ya, lalu ada float misalnya, ada karakter, dan lain-lain gitu kan ya. Nah, kalau Anda nanti pakai struct, Anda itu bisa bikin tipe data Anda sendiri. Namanya gimana? Namanya bebas. Namanya apakah Anda mau A, mau nama Anda sendiri gitu kan ya. Itu bebas. Itu bisa dilakukan kalau misalnya Anda memakai struct ini. Nanti kita akan praktikum dan saya akan tunjukkan bagaimana maksud dari struct itu bisa menjadi sebuah tipe data. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lagi ke struct gitu ya, yang harus Anda ketahui lagi adalah tentang class dan object. Jadi class dan object. Ada class, ada object. Nah, kalau untuk class sendiri, saya kasih contoh. Class itu misalnya kalau saya punya class mahasiswa, seperti ini, mahasiswa, maka objeknya itu mahasiswa memiliki apa? Gitu ya, karakteristik dari mahasiswa ini apa? Oh, mahasiswa itu misalnya dia punya NIM. Mahasiswa itu punya nama, gitu kan ya. Lalu mahasiswa juga misalnya punya jurusan. Oke, seperti ini contohnya. Kalau misalnya kelasnya itu misalnya saya katakanlah misalnya mobil, gitu kan ya, berarti objek dari mobil itu adalah mobil itu misalnya punya warna, punya massa atau berat, gitu kan ya. Lalu misalnya dia punya harga misalnya. Gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah perbedaan class dan objek. Nanti ini akan Anda lihat sendiri saat pengimplementasian bagaimana pengimplementasian class dan objek di dalam struct di C++. Gitu ya. Jadi yang harus Anda ketahui untuk struct itu sendiri, saya ulang lagi, yang pertama dia kebalikan daripada array. Gitu ya. Kalau array tipe data yang disimpan dalam array tipenya harus sama, wajib gitu ya, sama tipe datanya. Tapi kalau misalnya struct dia bisa berbeda-beda, itu satu. Lalu kalau struct juga Anda bisa membuat tipe data Anda sendiri. Oke, jadi struct bisa dijadikan sebagai tipe data.
Itu lalu yang harus Anda ketahui lagi adalah tentang class dan objek. Nanti Anda bisa lihat sendiri struct yang didefinisikan atau dideklarasikan di dalam bahasa pemrograman C++ itu juga menganut sistem class dan objek. Seperti itu ya. Saya harap untuk teorinya Anda paham, karena saya bukan tipe yang suka menjelaskan terlalu panjang lebar tentang teori sebenarnya gitu ya. Jadi untuk yang sekarang saya akan langsung masuk saja ke bahasa pemrogramannya. Saya akan masuk ke bahasa pemrograman seperti ini. Ini adalah bahasa pemrograman C++ yang sudah saya install, yang sudah saya kasih nama projectnya gitu kan ya. Silakan Anda juga kalau mau mengikuti bisa pause dulu video ini gitu ya, karena ini video rekaman, jadi Anda bisa pause dulu video yang ini, lalu Anda buka dulu bahasa pemrograman C++ Anda, lalu nanti kita akan ngoding bareng gitu ya kalau bisa, seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah buka bahasa pemrograman Anda, saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana data itu disimpan. Kalau misalnya data disimpan di dalam array, saya sudah tidak harus lagi menjelaskan gitu kan ya, karena Anda sudah tahu juga bagaimana data diinputkan ke dalam array. Baik itu secara teori, baik itu secara ilustrasi memori gitu kan ya, maupun juga dalam pengimplementasiannya di dalam bahasa pemrograman C atau C++ gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya tidak memakai struct, karena kan tujuan struct itu adalah menyimpan data gitu kan ya di dalam memori komputer, di mana datanya itu tipe datanya bisa beda-beda. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya ceritanya di sini ya, sebelum struct. Misalnya saya ingin mendeklarasikan secara manual, saya nggak mau pakai struct gitu kan ya, maka saya di sini kasih dulu tag sebelum struct ceritanya. Kalau misalnya saya tidak pakai struct, saya misalnya ingin mendeklarasikan sebuah katakanlah smartphone gitu kan ya. Smartphone itu kan berarti kelasnya ya. Kelasnya smartphone berarti smartphone itu punya objek gitu ya. Berarti saya ingin mendeklarasikan sebuah smartphone. Baik, smartphone itu punya apa aja? Oh, smartphone itu misalnya punya merek gitu kan ya. Berarti di sini misalnya saya kasih string merek gitu kan ya. Lalu di sini saya kasih penugasan secara langsung, saya akan kasih nama Samsung mereknya gitu kan ya. Nah, berarti artinya ini bisa bisa di-save nggak di dalam memori komputer? Jawabannya bisa gitu ya, karena sudah ada penugasan langsung, tipe datanya ada, nama variabelnya ada, datanya sudah ada di situ. Dia pakai penugasan secara langsung. Bisa nggak? Bisa. Oke, nah sekarang smartphone itu punya apa lagi? Misalnya smartphone itu dia punya memori, katakanlah integer memori, misalnya saya set di 64 GB misalnya, lalu misalnya dia punya harga, berarti integer harga, misalnya saya kasih harga 5 juta misalnya, lalu dia punya warna, string warna. Misalnya di sini saya kasih hitam, seperti ini, titik koma. Nah, ini saya baru satu satu kelas yang saya definisikan gitu kan ya, di mana ada merek Samsung gitu kan ya, handphone, smartphone dengan memori sekian, harganya sekian, warnanya apa gitu kan ya. Nah, lalu kalau misalnya saya mau mendeklarasikan lagi misalnya si merek lain, katakanlah ini kan kelasnya masih sama. Oke. Sebelum struct untuk kelas yang dalam kurung misalnya kelasnya itu kita anggap smartphone. Ini misalnya saya sekarang punya satu data berarti Samsung gitu kan ya. Lalu misalnya saya ingin lagi mendeklarasikan merek lain misalnya gitu ya. Katakanlah misalnya saya mau merek iPhone. Di sini misalnya saya kopas dulu gitu kan ya. Supaya cepet. Misalnya di sini saya ganti iPhone misalnya. iPhone harganya misalnya 10 juta, warnanya misalnya silver. Ini contoh seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya mau panggil dia, si out. Misalnya saya mau panggil si merek, misalnya seperti ini. Ini bisa atau enggak? Gitu ya.
Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena variabelnya sama. Pasti komputer bingung, ini dipanggil merek Samsung apa merek si iPhone. Gitu ya, karena dua-duanya sama-sama variabelnya merek. Seperti itu ya. Jadi gimana solusinya? Solusinya kalian harus beda-beda kan variabelnya, misalnya merek 1, memori 1, oh sorry. Misalnya di sini ini merek 1, memorinya memori 1. Ini lalu harganya harga 1, warnanya warna 1. Lalu ini misalnya mereknya merek 2, memori 2, harga 2, dan warna 2. Jadi harus dibedain dulu variabelnya, baru kalian bisa panggil. Misalnya yang 2. Kalian bisa panggil ini, misalnya ini misalnya memori ya, berarti memori 2, lalu ada harga, dan juga ada warna. Seperti ini. Ini saya nggak pakai N-line ya, pasti nanti jadi panjang. Tapi lihat aja dulu. Oke, tuh. Bisa dilihat iPhone 64 10 juta dan warnanya silver. Ini karena saya nggak pakai N-line. Nanti kalau misalnya kalian mau praktikum ini ya pakai aja N-line seperti ini. Gitu ya. Saya N-line-in aja semua. Oke. Nah, seperti ini. Sip. Jadi namanya iPhone 64 10 juta dan silver. Gitu kan ya. Ini kalau saya mendeklarasikannya itu tanpa struct gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya pakai struct gitu ya, lalu apa yang membedakan ini semua gitu ya, bagaimana cara memanggilnya, bagaimana dia menginputkan data ke dalam struct gitu kan ya. Yang harus kalian ketahui tentang struct itu dideklarasikan atau didefinisikan itu di luar dari fungsi utama. Oke, di luar dari fungsi utama. Fungsi utama itu mana? Fungsi utama itu yang ini. Integer main. Integer main itu adalah fungsi utama. Pokoknya kalau kalian lihat dalam badan program ya, ada kata-kata main seperti ini artinya adalah fungsi utama. Gitu ya, sedangkan struct itu dideklarasikannya di luar fungsi utama. Sekarang kita akan deklarasikan struct misalnya di sini. Oke, struct misalnya kita akan kembali ke rumus class dan objek untuk pendeklarasian struct itu sendiri. Jadi sekarang saya akan panggil struct gitu kan ya. Nama struct-nya itu mewakili nama class. Oke, nama struct mewakili nama class. Di sini misalnya saya ambil smartphone seperti ini gitu ya. Lalu ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup secara otomatis seperti ini. Nah, smartphone ini mewakili class, sedangkan yang ada di dalam struct-nya akan mewakili objek. Objeknya apa saja? Seperti yang tadi saya sudah codingin ya bareng-bareng sama Anda. String, misalnya ya, di sini saya ada merek, objeknya ya, objek dari smartphone itu ada merek, lalu ada integer memory, ini, lalu ada integer harga, dan juga ada string ya, string warna. Seperti ini. Jadi sekarang saya sudah mendeklarasikan struct gitu ya. Nah, lalu kaitannya apa nih? Karena kan kita juga harus menginputkan struct, menginputkan data ke dalam struct. Gitu, seperti yang tadi saya bilang, struct itu bisa berbagai macam tipe data. Gitu ya, di sini ada string dan ada integer. Gitu ya, yang kita deklarasikan di dalam struct kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menginputkan data ke dalam struct kita, gitu ya. Sedangkan ini kan manual ya, ini tanpa struct, gitu ya. Ini nggak akan saya hapus. Kalau misalnya nanti kalian praktikum, mau kalian hapus, ini silahkan. Kalau nggak apa-apa, karena ini saya mau menunjukkan kalau sebelum struct itu gimana, gitu kan ya. Kalau sebelum struct itu seperti apa, kalau sudah memakai struct itu
nantinya jadinya gimana gitu. Di sini saya kasih komen aja supaya tidak dieksekusi nantinya sama compiler. Cuma nanti kalau misalnya kalian lagi praktikum ini, kalau mau dihapus silahkan dihapus gitu ya. Ini saya cuma mau ngasih contoh bahwa ini loh sebelum struct itu seperti ini gitu ya. Bagaimana data diinputkan ke dalam variabel, bagaimana data dipanggil gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya untuk struct, bagaimana struct itu bisa apa ya? Bagaimana cara menginputkan data ke dalam struct kita. Yang harus kalian tahu pertama kali adalah bahwa struct itu bisa dijadikan tipe data. Oke, struct itu bisa dijadikan tipe data. Tipe datanya yang mana? Tipe datanya adalah nama dari struct itu sendiri. Ini adalah tipe data yang bisa kalian pakai. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mendeklarasikan sebuah variabel yang tipe datanya adalah tipe data ini. Oke, nah sekarang untuk penginputan dalam struct, kita akan mencoba input data. Input data dalam struct seperti ini. Nah, yang harus kalian tahu adalah pertama kali adalah tipe datanya dulu apa. Karena kan kalau kita mau input data seperti yang dilihat di atas, string, warna gitu kan ya, lalu datanya apa. String adalah tipe data, warna adalah nama variabelnya, lalu di sini kita ada datanya. Begitupun cara penginputan di dalam struct. Bedanya, kita akan pakai tipe data yang sudah kita deklarasikan di struct, yaitu adalah smartphone. Gitu ya. Kalau kalian bingung, silahkan lihat lagi ke atas smartphone. Jangan lupa huruf besar dan huruf kecil itu harus disamain. Gitu ya. Jadi kalau kalian mendeklarasikan struct-nya smartphone-nya pakai S-nya S kecil seperti ini, maka nanti pada saat tipe datanya dipanggil ya kalian harus pakai S-nya S kecil. Tapi di sini saya akan pakai smartphone yang besar, gitu ya hurufnya. Maka di bawah juga saya memanggilnya atau tipe datanya pakai huruf besar juga S-nya, gitu ya. Jadi tipe datanya yaitu adalah smartphone. Lalu nama variabelnya apa? Di sini misalnya saya mau punya lebih dari satu iPhone, lebih dari satu smartphone yang akan saya masukkan ke dalam struct saya, gitu ya. Berarti variabelnya gitu kan ya, smartphone 1 misalnya gitu ya. Smartphone 1 saya kasih data, oh sorry, belum, titik koma dulu. Jadi ini adalah tipe datanya smartphone, dan smartphone 1 adalah nama dari variabelnya. Oke, ini mewakili class, berarti gitu kan ya, mewakili class. Lalu di dalam smartphone 1 itu ada apa aja? Nah, ini yang bakalan berbeda dengan pendeklarasian secara manual. Yang harus kalian lakukan adalah memanggil nama variabelnya, yaitu adalah smartphone 1. Seperti ini. Ini nama variabel bisa bebas ya. Bisa bebas. Kalian mau pakai huruf A seperti ini aja, atau B aja, itu terserah. Tapi nanti ke bawahnya juga disamakan. Gitu ya. Misalnya di sini saya pakai smartphone 1 untuk contoh supaya kalian juga nggak bingung gitu ya. Smartphone 1 di sini saya panggil lagi nama variabelnya smartphone 1, saya kasih tanda dot atau titik. Maka di sini akan keluar text box seperti ini. Gitu ya, text box ini gitu kan ya, itu mengacu kepada struct yang sudah kita deklarasikan, di mana objeknya itu ada string merek, ada integer memori, ada integer harga, dan string warna. Gitu ya. Begitupun sama yang tampil di sini saat titik diketikkan, dia akan memanggil struct yang sudah kita buat seperti ini. Gitu ya, misalnya di sini saya akan panggil merek seperti ini. Baru sama dengan baru penugasannya, misalnya saya kasih Samsung di sini. Oke, titik koma gitu ya. Lalu saya tinggal copy paste aja untuk mempersingkat waktu. Dot memori misalnya 64 GB, lalu ada smartphone, harganya itu tadi saya set di 5 juta. Lalu yang terakhir adalah warna. Tadi saya set di hitam. Ini bebas ya datanya dummy aja sih ini.
Terserah kalian nanti datanya mau dirubah jadi apa. Nah, jadi caranya seperti ini. Cara menginputkan data di dalam struct. Terus kalau misalnya ada 2 gimana, atau ada 3, ada 5 smartphone, itu seperti apa? Ya berarti kalian tinggal copy-in aja, seperti ini. Misalnya saya mau punya 3 smartphone. Berarti tipe data, variabelnya. Variabelnya aja yang namanya dirubah. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ngetikin langsung, pasti begitu kalian ketikkan tanda titik, itu langsung ada text box tadi yang keluar untuk nge-link ke struct yang udah kita bikin, gitu ya. Misalnya di sini saya kasih iPhone misalnya, lalu dia di 64 lah ya, harganya misalnya 10 juta, lalu warnanya adalah silver, misal gitu ya. Seperti ini, lalu iPhone yang smartphone yang ketiga itu misalnya mereknya Asus 64 GB, misalnya harganya 3 juta, warnanya misalnya pink, seperti ini. Berarti dengan kata lain, saya sudah berhasil memasukkan 3 buah informasi smartphone gitu kan ya ke dalam struct saya. Gitu ya, dimana kalian sudah bisa bedakan yang mana class, yang mana objek. Gitu ya. Jadi yang mana yang mewakili kelas, yang mana yang mewakili objek, seperti itu. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, berarti kan kita harus bisa ngeprint atau menampilkan hal ini ke layar, gitu ya. Gimana caranya menampilkan hal ini ke layar, gitu ya. Kalian tinggal misalnya di sini saya kasih tag apa ya, print out, cetak lah ya, cetak layar ya maksudnya. Ini cetak layar, bagaimana cara cetak layarnya? Cetak layarnya sebenarnya caranya cukup sama sebenarnya, sama yang sama kalau kita manggil variabel yang biasa gitu ya. Jadi pakai cout, cout misalnya di sini saya kasih merek begini misalnya ya, lalu misalnya nama variabelnya. Nah, ini nama variabelnya, misalnya saya mau ngeprint yang smartphone yang kedua, yaitu adalah iPhone. Gitu ya, berarti kalian tinggal panggil aja smartphone 2 titik, dia akan muncul lagi. Misalnya saya mau print merek dulu, gitu kan ya, lalu di sini misalnya saya kasih n-line, koma, seperti ini, gitu kan ya. Terus misalnya saya mau cetak harga, misalnya di sini, saya panggil aja nama variabelnya smartphone 2 dot, misalnya di sini harga misalnya, lalu n-line, titik koma. Kalau misalnya saya running, error nggak nih? Smartphone 1. Ininya lupa dirubah. 3. Karena saya punya 3 ceritanya. Oke, yang keluar adalah iPhone, karena tadi saya cout-nya itu memakai yang cout manual ya, seperti ini. Cetak, cout, merek gitu kan ya, berarti saya di sini ada cetak merek, lalu saya panggil variabelnya smartphone 2 dot merek gitu ya, maka smartphone 2 itu mewakili iPhone gitu kan ya, lalu harganya itu adalah 10 juta, maka yang print out di sini juga 10 juta. Seperti itu.
Ya, ini kalau misalnya kita memanggil secara manual. Jadi ini namanya cetak manual ceritanya begitu ya. Nah, gimana kalau misalnya cetaknya itu mau nggak manual gitu ya, kita bisa pakai subprogram. Cuma sebelum kita pakai subprogram, saya mau ngejelasin lagi tentang satu hal. Kalau ini struct-nya satu, namanya single struct. Tapi kalau misalnya kalian punya struct-nya dua, itu namanya adalah double adalah nested struct gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tadi punya mahasiswa misalnya, mahasiswa seperti ini. Misalnya mahasiswa itu punya apa? Misalnya integer NIM. Titik koma lalu mahasiswa itu punya nama misalnya string nama seperti ini, lalu dia juga punya jurusan misalnya. Seperti ini. Nah, kalau kalian punya struct yang lebih dari satu, namanya udah bukan single struct lagi ya, pastinya yang namanya adalah nested struct. Oke, cara pemanggilannya bagaimana? Cara pemanggilannya sama dengan yang smartphone atas. Gitu ya, berarti kalian harus tahu dulu penulisan tipe datanya atau struct-nya itu apa. Oh, mahasiswa M-nya besar, maka tipe datanya itu adalah M-nya yang besar ini mahasiswanya. Oke, maka di sini misalnya saya deklarasikan misalnya mahasiswa, tipe datanya, lalu nama variabelnya misalnya MHS 1, gitu ya, titik koma, maka kalau misalnya saya panggil MHS 1, titik, maka ada yang bisa diinputkan, gitu kan ya, saya pilih nama, misalnya namanya pakai nama saya, Sandy, gitu ya, lalu di sini misalnya saya ada panggil lagi MHS 1, di sini NIM dulu ya harusnya, biarlah NIM-nya bisa 1, 2, 3, koma, pindahin aja ke atas. Seperti ini, lalu panggil lagi MHS.1, terus jurusan, misalnya saya jurusannya ini teknik informatika, titik koma. Oke, untuk input mahasiswa yang lain ya tinggal kopas aja supaya cepat. Seperti ini, bedakan nama variabelnya, misalnya ini mahasiswa 2, ini mahasiswa 2, mahasiswa 2, mahasiswa 2, NIM-nya misalnya 345, namanya misalnya Resnawati, lalu jurusannya misalnya teknik komputer, seperti ini. Gitu ya. Jadi sekarang Anda punya 2 struct gitu ya. Yang pertama struct-nya untuk smartphone, yang kedua adalah struct untuk mahasiswa. Penginputan datanya seperti ini bisa kalian lihat gitu ya. Jadi tipe datanya disamakan dengan struct yang sudah Anda buat gitu ya. Sedangkan variabelnya itu bebas. Gimana Anda sebagai programmer mau mau cuman huruf A aja, huruf B aja untuk mempersingkat ya. Itu silahkan asalkan nanti Anda ingat A itu mewakili apa, B itu mewakili apa, seperti itu. Lalu cara pemanggilan secara manual pun saya sudah jelaskan ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya Anda mau ngeprint semua ini kan ada berapa data nih yang di-print, berarti dari mulai smartphone 1 gitu ya, smartphone 1 aja punya 4 4 data gitu kan ya. Ini kalau dicetak semua berarti kalau 3 smartphone ya berarti tinggal 4 aja dikali 3 berarti 12 line. 12 si out yang mesti Anda ketikin gitu ya. Itu kalau cuma 3. Gimana kalau misalnya Anda punya 100 data ya lumayan juga gitu kan ya. Untuk mengetikkan si program atau mengetikkan sintaks untuk cetak layarnya. Untuk console out-nya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau mencetak gitu kan ya, mencetak tapi tidak terlalu manual-manual banget lah, maksudnya lebih memudahkan pekerjaan Anda gitu ya. Itu bisa yang namanya pakai subprogram gitu ya.
Mungkin ini kalau bukan jurusan informatika, mungkin buat Anda yang bukan jurusan informatika itu agak sedikit terlalu tinggi mungkinnya bahasan untuk subprogram, cuman nggak apa-apa sambil belajar aja. Kalau subprogram itu artinya dia di luar fungsi utama seperti struct ini gitu. Jadi dideklarasikannya itu atau dibuatnya itu di luar fungsi utama. Oke, fungsi utama itu yang mana? Saya jelasin lagi, fungsi utama itu yang ada kata main-nya. Kalau Anda lihat kata main itu berarti fungsi utama. Nah, karena kita akan membuat subprogram, gitu kita akan buat subprogram nih. Subprogram itu kalau untuk di bahasa C++, ini saya pakai C++ ya, bukan pakai C. Itu saya pakai void. Void namanya apa? Nama subprogramnya. Ini terserah Anda namanya sebenarnya apa, cuman untuk pembelajaran dan supaya Anda nggak pusing, saya akan buat agak panjang namanya. Misalnya cetak info smartphone gitu ya. Walaupun ini sebenarnya bisa apapun gitu ya, terserah Anda. Void A, void B, void C, void X, itu terserah Anda. Gitu, cuman nanti parameternya pada saat dipanggil Anda harus tahu. A itu mewakili apa, B mewakili apa, dan seterusnya. Oke, karena ini kita masih belajar, makanya saya kasih nama void-nya agak panjang gitu ya, supaya nanti Anda kalau baca ulang itu nggak lupa. Lalu di sini ada kurung buka dan kurung tutup, sama halnya seperti fungsi utama ya, ada kurung buka, kurung tutup, lalu ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Gitu ya. Nah, hanya gambaran saja untuk subprogram. Kalau subprogram ini apa ya, bisa dikatakan kayak kalau kita misalnya bikin program yang bisa bikin beberapa sub. Misalnya subnya itu adalah bisa ngitung persegi panjang, bisa ngitung luas lingkaran, bisa menghitung luas kubus misalnya, dan seterusnya. Misalnya Anda mau bikin programnya itu pakai subprogram. Subprogramnya itu berarti rumus lingkaran satu subprogramnya lagi misalnya luas persegi panjang gitu ya. Subprogram yang lainnya misalnya rumus apa dan rumus apa. Itu seperti itu bisa dijadikan seperti itu. Cuman yang harus Anda tahu, misalnya nih ya, saya misalnya butuh untuk menghitung luas persegi panjang, katakanlah. Luas persegi panjang itu kan berarti panjang dikali lebar, gitu ya, panjang dikali lebar. Nah, yang dimasukkan ke dalam subprogram itu adalah rumusnya. Oke, kalau kita ngomongin luas persegi panjang, maka panjang dikali lebar yang harus Anda inputkan ke dalam subprogram Anda. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau Anda masukkan misalnya ya, P dikali L, misal, gitu ya, seperti ini, dikali L, misalnya seperti ini, Anda dapat dari mana P kali L ini? Gitu ya. Angka P dan angka L ini kan harus ada. Karena dia ada fungsi perkalian di sini, maka harus ada angka yang dimasukkan. Apakah Anda memasukkan angkanya di sini atau di mana? Kalau misalnya Anda nanyainnya gitu, misalnya Anda mau nanyain user, masukkan nilai panjang atau masukkan nilai lebar. Maka yang Anda lakukan nanyanya itu pasti di fungsi utama ini. Oke, si out misalnya masukkan nilai panjang, si in panjang. Gitu ya. Katakanlah misalnya user sudah masukin input nilai panjang dan input nilai lebar. Bagaimana nilai panjang dan lebar itu akan dieksekusi sama subprogramnya? Menggunakan parameter. Parameter itu nanti diketikannya di sini. Gitu ya, parameter itu apa misalnya? Kalau misalnya Anda panjang dan lebarnya itu bentuk integer ya berarti misalnya integer gitu ya, panjang, koma, lebar misalnya begitu. Sehingga nanti angka berapapun yang akan diinputkan user di fungsi utama akan dilemparkan ke sini karena dia udah ada parameternya. Baru rumusnya bisa dieksekusi. Gitu ya. Itu adalah penggambaran sederhana lah ya tentang subprogram. Jadi subprogram itu sebenarnya hanya kerangkanya aja. Dia nggak bisa dieksekusi, bukan nggak bisa sih. Kalau dia butuh angka untuk mengeksekusi atau dia butuh pemicu untuk dia bisa dieksekusi, maka pemicu itu, trigger itu, dia akan dimasukkan ke dalam bagian parameter ini. Oke, mudah-mudahan subprogram yang saya jelaskan cukup jelas buat kalian. Nah, cuman kalau di sini kita kan mau mencetak gitu ya. Jadi kita mau mencetak tugasnya ya, tugas si subprogram ini. Saya kasih tag lagi aja supaya nggak bingung ini adalah subprogram.
Jadi sekarang kita akan bikin subprogram yang fungsinya gitu ya bisa mencetak berapapun data smartphone yang Anda punya. Misalnya Anda punya data smartphone 12 smartphone. Maka gimana caranya dia bisa mencetak data si 12 si smartphone itu tanpa sintaks yang ribet gitu loh, tanpa pemanggilan yang ribet banget sintaksnya gitu ya. Maka kerangkanya, karena kan sebenarnya sama ya, pemanggilannya itu cout gitu kan ya, lalu nama variabelnya apa, seperti itu kan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kerangkanya kita akan taruh di subprogram ini. Oke, nah sekarang untuk subprogram. Misalnya kita mau panggil pakai cout ya, otomatis cout. Misalnya di sini saya mau panggil merek gitu kan ya. Titik 2 seperti ini. Lalu misalnya saya mau panggil dari smartphone. Oh iya, saya lupa. Untuk parameternya, karena ini kan nanti kita hanya nulisin aja kerangkanya. Gitu ya, menuliskan kerangkanya, belum menuliskan si parameternya. Saya akan kosongkan dulu parameternya dan kita akan lihat apa yang terjadi kalau parameternya itu nggak ada. Gitu ya, di sini misalnya saya ngambil dari smartphone dot merek. Ini lihat nggak otomatis ya, nggak otomatis merek seperti ini. Kenapa dia nggak otomatis? Karena dia belum ada parameternya. Gitu ya. Karena kan kalau kita mau mencetak ini, kita harus tahu smartphone yang mana yang mau dicetak informasinya. Apakah smartphone 1, apakah smartphone 2, gitu kan ya. Kalau kita hanya ingin mencetak smartphone 3 saja, maka parameternya harus bisa nangkep. Oh, yang mau di print out ke layar itu hanya smartphone 3 aja. Maka untuk pendeklarasian atau untuk penangkapan si parameternya itu, tipe datanya apa, gitu kan ya. Tipe datanya mengikuti tipe data struct Anda, ya, smartphone. Kalau S-nya gede ya maka Anda inikan saja, sesuaikan saja. Lalu nama variabelnya apa? Di sini bebas sebenarnya variabelnya mau apa, gitu kan ya. Cuman di sini saya akan pakai smartphone dengan huruf yang kecil. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau rubah kepanjangan Bu, maunya A, smartphone A misalnya, atau smartphone B, itu terserah Anda. Cuman tipe datanya nggak boleh dibeda-bedain. Jadi kalau S-nya gede ya gede, lihat struct Anda gitu ya. Tapi kalau variabel, namanya variabel itu bisa berubah-ubah. Maksudnya bukan bisa berubah-ubah. Namanya tuh bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan Anda gitu ya. Tapi karena di sini karena kita lagi belajar supaya Anda nggak pusing, saya akan kasih namanya hampir sama lah ya, supaya nggak pusing gitu. Jadi smartphone tipe data dan smartphone dengan S kecil adalah nama variabelnya. Nah, saat ini sudah ada parameter seperti ini, pada saat saya panggil smartphone, lalu titik, maka dia akan manggil si struct yang smartphone tadi. Gitu ya, secara otomatis. Misalnya di sini merek, lalu misalnya saya kasih n-line supaya ada jarak, lalu di sini saya panggil lagi cout, misalnya saya panggil, yang kedua tuh tadi apa sih, memori ya. Memori seperti ini. Lalu saya panggil lagi smartphone dot gitu kan, lalu di sini ada memori. Lalu saya kasih n-line seperti ini. Untuk mempermudah sebenarnya bisa kalian kopas aja. Lalu disesuaikan, misalnya di sini ada harga misalnya. Lalu di sini ada warna yang terakhir ya kalau nggak salah. Warna, lalu ini tinggal disesuaikan saja. Dot harga dan dot warna. Nah, di sini karena saya memorinya pengen pakai kata-kata gigabyte gitu ya, tinggal kalian sesuaikan sih sebenarnya gigabyte seperti ini. Oke. Nah, jadi ini adalah kerangka pemanggilan gitu ya, kerangka pemanggilan smartphone Anda. Jadi di sini ada cout, ini merek gitu kan ya, lalu saya panggil nama variabelnya gitu kan ya, seperti apa. Lalu yang kedua ada memori, harga, dan warna. Nah, sekarang kalau misalnya saya hapus parameternya, saya hapus seperti ini parameternya, lalu saya running programnya, otomatis ini akan error gitu ya.
Dan errornya ini bisa kalian lihat di sini ada smartphone was not declared in this scope. Artinya apa? Artinya compiler Anda tuh nggak kenal sama si smartphone ini. Smartphone tuh apa? Gitu ya. Nah, yang harus Anda ketahui lagi tentang subprogram itu kalau misalnya Anda sudah deklarasikan di sini misalnya ya. Di sini misalnya Anda sudah deklarasikan fungsi utama ya, integer A seperti ini, titik koma. Saat Anda butuh variabel A di sini, misalnya Anda butuh variabel A di sini. Ini nggak bisa serta-merta Anda panggil gitu aja, misalnya cout di sini misalnya A seperti ini. Itu nggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena kalau subprogram berarti Anda harus deklarasi ulang integer A titik koma. Baru bisa Anda panggil. Gitu ya. Kalau dalam subprogram seperti itu. Kecuali kalau Anda mau macro definition. Macro definition atau misalnya Anda mau pendeklarasian secara global. Pendeklarasian secara global di mana? Di atas ini. Setelah library. Anda deklarasikan misalnya integer array dengan panjang 5 misalnya seperti itu di atas sini. Itu bisa seperti itu. Gitu ya, sehingga Anda misalnya kalau punya subprogram yang membutuhkan variabel itu, Anda nggak harus mendeklarasikan lagi dan lagi gitu ya. Cuman karena di sini memang kita juga butuh parameter gitu kan ya, maka ada baiknya, bukan ada baiknya, memang harus kita deklarasikan. Maksudnya mau ngambil dari parameter mana? Parameter smartphone. Jadi tipe datanya smartphone, nama variabelnya saya kasih smartphone seperti ini. Kalau misalnya nama variabelnya Anda rubah jadi A atau B atau C, maka yang ini juga ngikutin. Oke, nama ini juga ngikutin, karena ini nama tipe data. Gitu ya, ngikutin yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang subprogram kita sudah jadi, kerangkanya sudah jadi, atau rumusnya udah jadi. Sekarang gimana caranya supaya dia itu ke-trigger atau apa ya, bisa dieksekusi lah gitu. Karena kalau misalnya cuma gini aja, ini nggak akan bisa keeksekusi gitu ya. Pasti yang akan muncul yang cetak manual ini lagi. Bisa kita buktikan ya. Ya, masih si merek dan harga. Yang dua ya, kalau nggak salah. Karena di sini kita memang deklarasikannya atau pemanggilannya memang untuk smartphone 2, yaitu mewakili iPhone. Seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau memanggil, kalau kita mau mencetak. Kita sekarang udah punya subprogram nih, gitu ya. Gimana caranya kita mau mencetak subprogram ini yang kerangkanya sesuai dengan ini, tapi kita mau semuanya ke print. Gitu misalnya. Dari smartphone 1 sampai smartphone 2 dan smartphone 3 itu gimana caranya kita mau print itu semua. Seperti itu. Caranya adalah ini, kalau misalnya ini mau dijadikan komen ya silahkan ya dijadikan komen sama kalian. Cuman di sini saya mau dihapus aja. Misalnya ini adalah pemanggilan, kita sebutnya. Pemanggilan apa? Pemanggilan dari subprogramnya gitu kan ya, pemanggilan. Oke. Sekarang pemanggilan subprogram itu seperti apa? Yang pertama kali harus kalian tahu adalah nama subprogram yang sudah kalian ketikkan. Karena tadi nama subprogramnya rada rudet gitu ya, jadi saya mau copy aja. Takut salah ketik, suka typo. Gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian nama subprogramnya nggak seribet ini ya silahkan diketik aja. Di sini saya akan panggil nama subprogramnya, berarti kan ya nama subprogramnya sudah dipanggil. Dalam kurung seperti ini adalah parameter yang mau dilempar ke subprogram kita. Sekarang kalau misalnya saya mau mencetak katakanlah smartphone 3, maka yang harus saya lakukan adalah memanggil variabel smartphone 3. Ctrl C aja biar cepat. Seperti ini, Ctrl V, lalu titik koma. Artinya apa kalau seperti ini? Artinya nanti dipanggil kan, ini adalah nama subprogramnya, dipanggil, lalu yang akan dilemparkan ke subprogram kita itu adalah variabel smartphone 3. Maka nanti pada saat dieksekusi gitu ya, si void cetak informasi smartphone ini atau subprogram kita akan menangkap smartphone 3 untuk dieksekusi di sini. Oke, sekarang kita running program. Bisa dilihat yang tampil adalah Asus. Asus tadi adalah smartphone 3.
gitu ya, dengan memori sekian, harga dan warnanya. Seperti itu. Kalau misalnya saya cuma ingin ngeprint aja misalnya yang smartphone 1, ya tinggal dipanggil aja variabel smartphone 1, Anda eksekusi, maka yang akan keluar adalah Samsung. Seperti ini. Nah, sekarang kalau mau tiga-tiganya gimana ya? Berarti tinggal Anda kopas aja, supaya nggak ngetik ulang. Anda kopas di sini, seperti ini. Tinggal nanti Anda panggil aja. Karena di sini kan kita punya 3 buah smartphone ya, jadi dipanggil aja smartphone 2 dan smartphone 3. Cuman kalau seperti ini pasti nanti tidak ada keindahan gitu. Kenapa tidak ada keindahan? Karena nggak ada jarak gitu ya. Kita kasih jarak aja pakai N-line, see out. Di sini kita ambil N-line. Kasih N-line di sini supaya lebih rapi pada saat dicetak. Sekarang kita akan eksekusi. Maka yang akan tampil adalah semua smartphone yang kita punya. Gitu ya. Sehingga kalau Anda punya 100 smartphone, gitu kan ya, Anda nggak perlu terlalu jelimet banget untuk manggil itu satu-satu. Gitu ya, kebayang kalau misalnya Anda punya 100 handphone, berarti Anda harus manggil satu-satu kan, merek semua aja terus dipanggil gitu, kalau secara manual. Tapi kalau misalnya pakai subprogram, Anda tinggal lempar parameternya aja. Seperti itu, oke? Nah, sekarang kalau misalnya Anda mau bikin, struct yang mahasiswa ini juga dieksekusi gitu, karena tadi kita juga udah bikin kan ya datanya ya, data mahasiswa ini sudah ada. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita juga mau memanggil ini, apakah sama gitu kan, cetak info smartphone? Jawabannya adalah beda. Jadi kalau misalnya struct-nya beda, Anda bikin subprogram baru. Oke, Anda bikin subprogram yang baru. Di sini misalnya kita kasih subprogram baru, void misalnya, void di sini cetak MHS, cetak mahasiswa misalnya. Di sini tipe data untuk struct-nya itu pakai M gede, tadi saya kalau nggak salah ya, lupa. Pakai M gede ya di sini. Mahasiswa, nama variabelnya misalnya MHS saja, supaya lebih memudahkan. Lalu kurung kurawal buka dan kurawal tutup. Nah, di sini sama aja sebenarnya sama yang ini, gitu ya. Cuman dia ngikutin objek yang atas ini. Jadi dia punya NIM, punya nama, dan punya jurusan. Tapi sebenarnya kerangkanya sama aja lah, see out. Misalnya di sini saya sebut NIM dulu ya, NIM ini, lalu saya panggil nama variabelnya. Nama variabelnya itu mengikuti yang atas, MHS dot, nanti dia keluar misalnya NIM dulu ya, NIM, lalu saya kasih N-line, koma, di sini saya kopas aja. Nama dan jurusan. Lalu variabelnya tinggal diganti, menyesuaikan saja. Nama dan jurusan. Oke. Seperti ini, jadi kita udah bikin subprogram baru lagi, gitu ya. Yang tadi subprogram yang pertama adalah untuk smartphone, sedangkan subprogram yang kedua itu untuk yang mahasiswa. Gitu ya, seperti ini. Cara pemanggilannya juga sama seperti yang cara pemanggilan untuk smartphone, gitu ya. Jadi di sini tinggal namanya aja apa. Tadi saya pakai cetak MHS seperti itu ya, dalam kurung.
tinggal panggil mahasiswa mana yang mau dicetak, sesuaikan dengan nama variabel yang sudah kita deklarasikan di sini. Oke, di sini ada MHS1 dan MHS2, maka saya akan cetak aja MHS1 seperti ini ya, lalu jangan lupa titik koma. Pakai cout lah ya biar bagus, endline. Lalu cetak MHS lagi. Sekarang mahasiswa 2 yang saya cetak seperti ini. Sekarang kita akan running programnya. Oke, nah sekarang jadi seperti yang bisa kalian lihat, ini sudah kecetak semua. Jadi terserah kalian, misalnya kalian mau cetak satu aja atau mau cetak yang mana aja, itu akan lebih memudahkan karena kalian tinggal tinggal kasih tahu aja mau cetak yang mana. Tapi kalau misalnya kalian hanya butuh mencetak harga dari si iPhone, ya berarti kalian pakai pemanggilan secara manual. Gitu ya, berarti tinggal cout lalu tinggal dipanggil variabel yang mewakili si harga iPhone ini. Kalau itu cuma mau di print satu gitu aja. Tapi kalau kalian mau ngeprint memang semua elemen mau ditampilkan gitu kan ya, mau semua data kalian tampilkan, ya berarti kalian lebih enak gitu kan ya kalau misalnya pakai yang subprogram. Seperti itu. Nah, ini adalah praktikum online sebenarnya. Silahkan kalian kerjakan. Nggak harus sama persis sama punya saya, cuman yang saya minta itu struct-nya itu pakai nested struct, gitu ya, harus pakai nested struct, lalu harus ada subprogram, gitu ya. Kalau nested struct itu berarti struct-nya lebih dari satu, gitu ya. Kalian mau struct-nya 2, 3 ya terserah kalian. Mau sama kayak saya kayak gini, silahkan. Mau beda, lebih bagus, berarti kalian explore-nya ada explore lain lah gitu ya. Kalian mungkin cari-cari dari sumber lain, itu dipersilahkan sekali. Contoh-contoh di Google sudah sangat banyak, silahkan dicari-cari aja. Lalu yang harus ada juga adalah subprogram, gitu ya. Berarti subprogramnya ya mengikuti. Kalau misalnya kalian punya 3 struct, ya berarti subprogramnya ada 3, gitu ya. Lalu ini nggak usah sih sebenarnya ya, ini hanya saya ingin membedakan saja bagaimana kalau misalnya tidak pakai struct gitu ya, dan cuma ada dua data, di sini ada 2 data, lalu dipanggilnya itu seperti apa, gitu kan ya, versus dengan kalau kita pakai struct. Jadi ini boleh dituliskan sama kalian, boleh enggak, gitu kan. Lalu di sini ada proses penginputan data dalam struct seperti apa, gitu ya, itu juga harus ada dalam laporan kalian. Nanti silakan kalian buat laporannya, laporan praktikum ya. Lalu ini ada pemanggilan gitu ya, kalau misalnya pakai subprogram seperti itu. Nah, jadi nanti tugas kalian bikin laporan bentuknya PDF gitu kan ya. Mau ngikutin persis kayak gini boleh gitu kan ya, kayak yang punya saya ini boleh gitu kan, yang mengikuti seperti ini, atau kalian mau cari di sumber lain, itu malah lebih bagus. Saya menyarankan kalian nyari di sumber yang lain supaya kalian juga dapat kasus yang baru gitu ya. Cuman persyaratannya adalah kalian harus ada nested struct gitu ya, berarti struct-nya harus lebih dari satu. Lalu harus ada subprogram untuk pemanggilan struct-nya gitu kan ya. Jangan lupa harus ada penginputan data dalam struct-nya juga, minimal 5 data lah gitu ya, 5 data dalam satu struct ya. Misalnya ada kalian bikin struct mahasiswa, berarti ada 5 data mahasiswa yang harus kalian masukkan dalam struct kalian gitu ya. Lalu ada proses pemanggilannya juga seperti itu. Oke, dikumpulkannya lewat grup WhatsApp saja seperti biasa. Deadline-nya ya berarti minggu depan gitu ya. Minggu depan insya Allah kita juga akan praktikum lagi gitu ya. Untuk kelas karyawan mungkin saya akan bikin ininya lagi, kayaknya videonya lagi, karena sebenarnya masih struck, cuman saya mau kasih lihat sama teman-teman semua bagaimana struck itu ada di sekitar Anda lah gitu ya. Pasti Anda sudah pernah pakai program yang seperti itu, dan itu tuh dibuatnya bisa pakai struct seperti itu ya. Oke, jadi kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa lewat grup WhatsApp aja, silahkan ditanyakan kalau masih ada yang belum paham gitu kan.
Lalu kalau misalnya kalian mau cari-cari di internet juga ini contohnya udah banyak banget. Silahkan kalian explore. Makin kalian explore, makin bagus lah ya pastinya. Seperti itu. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, bukan tidak ada yang mau ditanyakan kan, silahkan kalian, kalau ada yang mau bertanya silahkan kalian lewat grup WhatsApp, karena ini rekaman video gitu ya, silahkan tanyakan saja di di WhatsApp grup gitu ya. Tugasnya juga dikumpulkannya lewat WhatsApp grup juga gitu, mangga silahkan. Terima kasih mungkin bagi yang sudah menonton video ini. Insya Allah ketemu lagi sama saya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.